45. 8 kemenangan berturut-turut. Pertarungan tanpa henti di antara berbagai macam jenis senjata. Cambuk adalah antitesis dari pedang. Mereka menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan. Mereka menggunakan kelebihan untuk mengatasi kekurangan. Seperti yang dilakukan Hong Tao saat ini. Ia dengan mudah bisa menyerang Zhang Ruoshan meskipun harus berdiri 10 meter jauhnya. Gerakan cambuknya benar-benar tidak bisa diprediksi. Gerakan itu seperti seekor naga emas yang menggeliat dan menari di atas udara. Ada duri sepanjang 3 inci di permukaan cambuk emas panjang. Yang mana itu adalah lebih tajam daripada geligi pedang. Sangat menarik. Zhang Ruoshan akhirnya mulai bergerak. Ia menyalurkan tenaga Qi di kaki-kakinya dan membuka 27 jalur aliran Qi miliknya pada waktu yang bersamaan. Saat menghindar, ia meninggalkan bayangan tubuhnya yang terkena oleh cambuk panjang emas. Zhang Ruoshan menghilang dari posisi semua dan dalam hitungan detik telah berada di depan Hong Tao. Ekspresi wajah Hong Tao berubah. Ia langsung menarik cambuk panjangnya dan menyerang Zhang Ruoshan sekali lagi. Buk! Zhang Ruoshan meninju leher Hong Tao dengan sarung pedangnya. Hong Tao terlempar dan terjatuh di tanah lapangan. Hong Tao jungkir balik saat ia terjatuh. Maka, hal itu yang membuatnya berbeda dari 6 ksatria sebelumnya. Jika 6 ksatria sebelumnya terjatuh dengan pasrah, maka Hong Tao masih mampu menahan posisi jatuhnya, sehingga ia terjatuh dengan 2 kaki masih menginjak tanah. Meski ia sanggup menahan posisi terjatuhnya, Hong Tao berada pada posisi berlutut lalu menatap Zhang Ruoshan. Dengan tulus ia berkata, "Saya kalah." Gerakan yang baru saja dilakukan oleh Zhang Ruoshan terlampau cepat. Hong Tao tidak akan mampu menang meskipun ia memaksa untuk bertarung kembali. Gerakan lain. Dengan tingkat pengolahan yang dimiliki Hang Fao, ia tidak sanggup menahan serangan dari Zhang Ruoshan. Sungguh mengerikan. Sue Bingsheng mengibaskan kipas miliknya pelan. Ia tersenyum jahat. Sangat menarik. Biar aku yang akan menghentikan kemenanganmu di ronde 8. Sue Bingsheng menghilang dan berubah menjadi bayangan putih. Ia tiba-tiba sudah berada di dalam lapangan. Sue Bingsheng, teriak Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan telah melihat pertarungan antara Sue Bingsheng dan Ni Heng sebelumnya. Saat itu, Sue Bingsheng membunuh Ni Heng hanya dengan satu gerakan. Ia sangat cepat dan tentu. Ia adalah lawan yang tangguh. Sue Bingsheng tersenyum tipis dan berkata, "Di antara para jenius-jenius yang pernah aku temui, kau adalah yang paling berbakat selain Pangeran Ketujuh. Hanya 2 bulan sejak penilaian akhir tahunan, dan kau berhasil menembus 2 tingkatan sekaligus dan mencapai tingkatan akhir dari alam kuning. Aku mengagumi. Sungguh." Zhang Ruoshan bertanya, "Apakah kau dari keluarga menteri?" "Benar sekali," kata Sue Bingsheng. "Apa kau yakin bisa mengalahkanku?" tanya Zhang Ruoshan. Sue Bingsheng tertawa dan berkata, "Kelebihanmu adalah memiliki teknik pedang di tingkatan lanjutan pedang pengikut pikiran dan titik lemahmu adalah kekurangan tenaga Qi. Aku menebak bahwa kau baru saja menembus tingkatan akhir, kan?" Zhang Ruoshan terdiam. Sue Bingsheng menambahkan, "Kau cukup cepat. Tetapi aku juga tidak lambat. Kau bisa mengalahkan yang lain dengan kecepatanmu. Tapi itu tidak akan berpengaruh bagiku. Dan dari segi kekuatan, aku takut bahwa aku masih berada di atasmu karena aku adalah ksatria puncak dari alam kuning." "Oh ya," kata Zhang Ruoshan. Sue Bingsheng mengangguk dan berkata, "Ini adalah waktunya untuk mengeluarkan pedangmu dari sarungnya." "Aku akan melepaskan pedang dari sarungnya jika kau memang cukup kuat," kata Zhang Ruoshan. "Maka kau harus berhati-hati. Kipas tulang besi milikku adalah senjata suci bela diri kelas 3. Benda ini sudah menyebabkan kematian bagi para ksatria di tingkatan puncak dari alam kuning." Sue Bingsheng menutup matanya dan mengibaskan kipasnya. Ada 3 inci pisau tajam keluar dari kipas miliknya. Swiss.
Sue Bingsheng sangat-sangat cepat. Ia tiba-tiba berada di depan Zhang Ruoshan dalam hitungan detik. Ia bergerak seperti sebuah bayangan putih. Ia telah belajar sebuah gerakan dari kelas superior tingkatan manusia. Gerakan itu dinamakan 8 langkah di udara. Setiap langkah sanggup menjangkau jarak 10 kaki. Ia melangkah 8 kali dan meninggalkan bayangan dirinya di arena. Itu seperti 8 bayangan milik Sue Bingsheng secara bersama-sama menyerang Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan masih tidak bergerak. Ia seperti pohon suci yang menancap di sana dan tetap menggerakkan sarung tangan pedang. Setiap kali senjata mereka bertabrakan, terdengar suara yang cukup kencang dan pancaran cahaya memercik ke segala penjuru. Cling, cling. Hanya dalam hitungan detik, Zhang Ruoshan telah bertarung dan mengeluarkan 20 gerakan. Itu seperti terdapat 2 bayangan sedang bertarung di lapangan. Para ksatria yang memiliki tingkat pengolahan lebih rendah tidak dapat melihat gerakan mereka. Hanya bayangan-bayangan saja yang terlihat. Liu Chengfeng yang duduk di bangku paling tinggi lapangan. Ia mendengus dan berkata, bahkan Sue Bingsheng harus melawan dia. Sangat sulit menentukan pemenangnya. Salam hormat, Master Liu. Han Fu berlutut kepada Liu Chengfeng dengan hormat. Han Fu sangat tinggi dan berkisar antara 260 atau 270 cm. Kepalan tinjunya adalah lebih besar dari yang dimiliki oleh orang lain. Ada bintik-bintik seperti macan tutul di tangannya. Ia bukanlah seorang manusia murni, melainkan ia berasal dari klan manusia macan tutul dan memiliki darah binatang buas, macan tutul api. Di daratan Kunlun, terdapat banyak jenis setengah manusia dan membentuk klan sendiri-sendiri. Sebagaimana misal, klan kuat manusia naga, klan manusia gajah, dan klan manusia simpanse. Lalu terdapat pula klan cantik seperti klan manusia rubah dan klan manusia ikan. Derajat milik para klan setengah manusia ini terbilang rendah. Banyak dari jenis mereka dijadikan sebagai budak. Han Fu adalah seorang budak setengah manusia dan memiliki rekor 9 kali kemenangan berturut-turut di Istana Kuning Pertarungan. Liu Chengfeng membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Liu Chengfeng berkata, berdiri. Apakah kau pernah melihat lelaki muda yang ada di lapangan? Han Fu berdiri dan menatap Zhang Ruoshan. Kemudian ia berkata, dia cukup kuat. Liu Chengfeng berkata, tentu saja. Jadi, jika Sue Bingsheng kalah dengan dia, kau harus pergi dan mengalahkannya di ronde selanjutnya. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan membunuhnya bahkan jika itu artinya harus mati bersama-sama. Liu Chengfeng mengangguk dan berkata, Sue Bingsheng telah menguji kekuatan sebenarnya milik lelaki itu. Lihatlah mereka. Jadikan itu sebagai bekal untuk ronde selanjutnya. Han Fu mengangguk. Sue Bingsheng benar-benar sangat kuat. Aku sangat khawatir dengan saudara kesembilanku. Putri kesembilan komandan menjadi sangat gelisah. Memang, Sue Bingsheng tidak akan berani untuk membunuh Zhang Ruoshan. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi insiden atau hal-hal lain yang tidak terduga? Sue Bingsheng bukanlah seperti ksatria-ksatria puncak lainnya. Ia benar-benar seorang ksatria yang sanggup menekan Zhang Ruoshan dalam setiap pergerakannya. Itu hampir bisa dipastikan bahwa Zhang Ruoshan akan kesusahan untuk menang. Sebagian besar ksatria di Istana Kuning Pertarungan menjadi sangat gelisah. Mereka ingin segera mendapatkan hasil apakah Zhang Ruoshan mampu mengalahkan Sue Bingsheng atau tidak. Akankah ia mampu mendapatkan kemenangan 8 kali berturut-turut? Inilah dia. Pandangan mata Zhang Ruoshan menajam. Ia menusukkan sarung pedangnya sambil berteriak, pedang plum penghancur. Kecepatannya meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya. Ia memperlihatkan teknik yang tidak biasa. Semburan pedang itu berubah menjadi cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu mengisi udara dan melaju cepat menuju dahi Sue Bingsheng. Ekspresi wajah Sue Bingsheng seketika berubah. Ia melangkah mundur secepat yang ia bisa.
Namun itu sudah terlambat. Boom! Ujung sarung pedang itu mengenai dahi dari Sue Bingsheng. Sue Bingsheng menjadi pusing dan terjungkal ke tanah. Ia pingsan. Maka itu adalah beruntung bagi dirinya karena ia hanya terkena sarung pedang. Jika itu tadi adalah pedang yang terlepas dari sarungnya, maka bisa dipastikan bahwa kepala milik Sue Bingsheng pecah berkeping-keping. Seorang pelayan tua dari keluarga menteri seketika berlari menuju lapangan dan menunduk pada Zhang Ruoshen. Ia berkata, "Terima kasih atas ampunan yang mulia." Setelah mengatakan itu, ia membawa Sue Bingsheng yang pingsan keluar dari lapangan dan meninggalkan Istana Kuning pertarungan. 8 kali kemenangan berturut-turut. Seluruh Istana Kuning pertarungan seketika terdiam. Itu adalah peristiwa yang langka bahwa ada seorang anak muda yang berusia 16 tahun dan dapat memenangkan 8 kali pertarungan berturut-turut. Bahkan Liu Chengfeng, seorang ksatria peringkat kuning tidak sekuat itu ketika ia berusia 16 tahun. Saudara ke-9 sangat kuat. Jika ayah kita menyaksikan ini, ia pasti akan langsung mengadakan pesta untuk merayakan ini. Putri ke-9 komandan menghembuskan nafas panjang. Degup jantungnya yang kencang akhirnya kembali normal seperti biasa. Ia melihat bahwa Zhang Ruoshen belum juga keluar dari arena. Apakah Zhang Ruoshen ingin melanjutkan ronde ke-9? Saat ini, Han Fu yang setengah manusia itu mulai berjalan memasuki arena. Ia mengenakan armor tebal. Ia menggenggam sebuah kapak yang memiliki berat 600 kg. Armor perak miliknya bukan seperti pada umumnya. Armor itu menyatu dengan daging dan tulang-tulangnya. Armor itu adalah juga bagian dari tubuhnya. Oh Tuhan! Itu adalah Han Fu. Oh tidak. Putri ke-9 komandan menjadi sangat pucat. Lalu berteriak ke Zhang Ruoshen. Saudara ke-9, tolong menyerah. Han Fu adalah seorang pembunuh ksatria bela diri. Tidak akan ada seorang pun yang akan lolos dari dia. Ekspresi wajah San Xiangling juga berubah. Ia berkata, Han Fu adalah budak dari Liu Chengfeng. Ia benar-benar akan membunuh Anda di lapangan. Pangeran ke-9, tolong menyerah saja. Itu sama sekali tidak ada gunanya bertarung dengan pembunuh berdarah dingin. Han Fu tertawa keras. Apa kau mendengar mereka, bocah? 2 wanita di sana memintamu untuk menyerah. Jika tidak, maka terpaksa kapak milikku akan membelahmu menjadi 2 bagian. Zhang Ruoshen melihat bangku penonton yang paling tinggi dan menatap Liu Chengfeng di atas sana. Liu Chengfeng juga menatap Zhang Ruoshen. Ia mendengus dan berkata dengan lantang, "Jika kau takut mati, kau menyerah saja. Sekali kau mati di lapangan, aku tidak memiliki alasan yang baik untuk menjelaskan itu pada Komandan Pangeran." Zhang Ruoshen berkata, "Sungguh. Tetapi kita mesti bertarung dan menentukan siapa yang harus mati dan siapa yang harus hidup. Kau tidak akan menyerahkan. Baiklah, Han Fu, tunjukkan padanya kekuatanmu yang sesungguhnya. Jangan pernah kau beri ampun lelaki itu," kata Liu Chengfeng dengan suara bergetar. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.